Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Pak Dedi Santosa. Pada pembelajaran kali ini kita sudah masuk di semester 2. Selamat belajar kembali. Masuk di bab 5 dengan tema teks negosiasi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah 3.8 dan 3.9. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengevaluasi dan menganalisis isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks negosiasi. Jadi, setelah pembelajaran kali ini, kalian diminta atau kalian diharapkan mampu untuk mengevaluasi dan menganalisis isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks negosiasi. Pembahasan kali ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, kita akan membahas pengertian negosiasi. Yang kedua, tujuan, manfaat, dan strategi negosiasi. Yang ketiga, kita akan membahas unsur pembangun dan bentuk teks negosiasi. Yang keempat, kita akan membahas struktur teks negosiasi. Dan yang terakhir, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks negosiasi. Baik, mari kita masuk dalam materi pada hari ini. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar di layar kalian. Silahkan dilihat. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Oke, silahkan baca keterangan di bawahnya. Gambar pertama merupakan peristiwa Perjanjian Linggarjati yang berisi negosiasi bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Gambar kedua merupakan contoh peristiwa negosiasi ibu dengan anak yang mungkin setiap hari kita lakukan. Dan gambar yang ketiga merupakan contoh negosiasi di pasar oleh pedagang dengan pembeli. Dari ketiga gambar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan negosiasi merupakan kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Bahkan, selain perjuangan dengan senjata oleh tentara, kegiatan negosiasi juga berkontribusi dalam proses kemerdekaan Indonesia. Mari kita bahas pengertian negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Negosiasi, menurut KBBI, adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang berisi negosiasi antara dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Contohnya ada di gambar berikut. Penjual dan pembeli saling tawar-menawar untuk mendapat kesepakatan harga. Ada 2 kepentingan yang ingin disatukan. Penjual biasanya ingin menjual dengan harga yang tinggi, pembeli ingin membeli harga yang rendah, sehingga perlu adanya negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga. Nah, itulah merupakan contoh kegiatan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan, manfaat, dan strategi negosiasi. Jadi apa sih sebenarnya tujuan kita bernegosiasi itu? Nah, tujuan yang pertama untuk menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang kedua, untuk mendapatkan atau mencapai kata kesepakatan dalam kesamaan persepsi, saling mengerti, dan persetujuan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Lalu, apa manfaat negosiasi? Nah, manfaatnya yaitu untuk menciptakan jalinan kerjasama antara badan usaha, institusi, ataupun perorangan dalam melakukan suatu kegiatan dan usaha bersama atas dasar saling pengertian. Jadi, negosiasi ini memang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selanjutnya, strategi negosiasi. Strategi negosiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, negosiasi kolaborasi atau win-win, di mana negosiasi kolaborasi ini memenangkan kedua belah pihak yang bernegosiasi atau memberikan keuntungan kepada dua belah pihak yang sedang bernegosiasi. Yang kedua, negosiasi dominasi atau win-loss. Negosiasi dominasi ini memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja atau keuntungan kepada kita sebagai negosiator.
Yang ketiga, negosiasi akomodasi, yaitu kita mendapat kerugian dan lawan negosiasi kita mendapat keuntungan yang besar, sehingga disebut negosiasi akomodasi. Kita mengakomodasi lawan bernegosiasi kita. Yang terakhir, negosiasi menghindari konflik atau lose-lose. Nah, di sini orang yang bernegosiasi atau kedua belah pihak yang bernegosiasi tidak mengutamakan keuntungan tapi mengutamakan kesepakatan, walaupun itu adalah kerugian bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, C. Unsur pembangun dan bentuk teks negosiasi. Unsur-unsur pembangun teks negosiasi ada 4. Yang pertama, partisipan, di mana partisipan merupakan orang yang bernegosiasi. Dalam teks negosiasi, orang yang bernegosiasi disebut dengan partisipan. Yang kedua, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Dalam bernegosiasi, syarat utamanya adalah ada perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak, sehingga akan muncul penawaran-penawaran dan persetujuan. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Ini adalah lanjutan dari nomor 2, di mana dalam negosiasi pasti ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat, persetujuan atau kesepakatan. Dalam teks negosiasi diakhiri dengan persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bernegosiasi. Selanjutnya, bentuk teks negosiasi. Bentuk teks negosiasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, dialog. Jadi ada bentuk teks yang hanya dialog saja. Yang kedua, dialog dan paragraf. Di sini teks negosiasi dicampur antara paragraf dan dialog. Yang paragraf biasanya menjelaskan kondisi, situasi, dan keadaannya. Kemudian dialognya mulai percakapannya. Yang ketiga, bentuk teks negosiasi berupa surat. Jadi surat negosiasi, di sini ada pengajuan, nanti dibalas lagi oleh yang diajukan, kerjasama. Jadi ini lebih resmi. Bentuk surat negosiasi ini adalah bentuk negosiasi yang resmi. Biasanya dilakukan oleh instansi-instansi, PT-PT atau organisasi yang memang sudah memiliki legalitas hukum. Selanjutnya, struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ini ada 6. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini berisi tentang pembukaan dari sebuah negosiasi, bisa diisi dengan salam, sapa. Kemudian bagian kedua yaitu permintaan. Bagian permintaan ini adalah pihak yang ingin bernegosiasi menanyakan satu hal. Kalau itu perdagangan, berarti orang yang ingin menawar ini menanyakan apakah barangnya ada, tipe-tipe yang dicari, jenis-jenis yang dicari kepada pembeli, permintaan. Bagian yang ketiga, pemenuhan. Bagian pemenuhan ini pihak yang diminta memberikan penjelasan tentang apa yang diminta oleh si pembeli. Yang keempat adalah bagian inti dari negosiasi, yaitu penawaran, di mana pihak yang meminta dan pihak yang diminta saling menawarkan harga sampai menemui kesepakatan. Nah, kesepakatan ini ada di bagian kelima, yaitu persetujuan, di mana di sini sudah menemukan kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau dalam jual beli, biasanya kesepakatan berbentuk harga. Kemudian yang terakhir, penutup. Penutup ini berisi ucapan salam dari pembeli ataupun penjual, berucap terima kasih untuk mengakhiri proses tawar-menawar atau negosiasi. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks negosiasi. Kaidah kebahasan ini ada 4. Yang pertama, persuasif. Persuasif ini adalah ajakan atau bujukan. Kata atau bahasa persuasif ini ada dalam teks negosiasi karena teks negosiasi ini adalah berusaha untuk memujuk, meyakinkan, dan mempengaruhi agar keinginan kita dapat dikabulkan. Kemudian yang kedua, bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan di sini adalah sesuai dengan norma kesopanan. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat.
Jadi dalam bernegosiasi tidak bertele-tele. Selanjutnya, yang keempat, berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Contoh, mengucapkan salam, membalas salam, bertanya, menjawab, meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan, menawarkan, memenuhi, mengusulkan, menerima, mengucapkan salam, membalas salam. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya negosiasi merupakan kegiatan tawar-menawar yang tujuannya untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, untuk kegiatan selanjutnya silahkan kalian buka buku paket Bahasa Indonesia. Di sana ada contoh-contoh teksnya, mulai dari contoh teks negosiasi yang berupa dialog dan paragraf, kemudian teks negosiasi yang berupa surat. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.